Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Sevitasari, NIM saya 2019-30-168, tem A. Di sini saya akan membahas tentang op-amp atau operational amplifier. Nah, pada pembahasan ini saya menggunakan software yang bernama Proteus. Op-amp atau operational amplifier merupakan suatu rangkaian terintegrasi atau IC yang memiliki fungsi sebagai penguat sinyal dengan beberapa konfigurasi. Nah, op-amp ini memiliki impedasi masukan dan penguatan yang tak terhingga serta impedasi keluaran sama dengan 0. Nah, rangkaian op-amp ini memiliki dua input atau masukan, yaitu yang pertama input inverting pada kaki 2 ditandai sebagai min ini dan non-inverting pada kaki 3 ditandai dengan plus, serta memiliki satu output atau keluaran. Op-amp ini memiliki dua koneksi catu daya, yaitu pada kaki 4 ini yaitu sebagai catu daya negatif, sedangkan pada kaki nomor 7 ini untuk catu daya positif. Pada rangkaian op-amp ini saya akan membahas 4 rangkaian dari op-amp LM741. Yang pertama diferensiator, yang kedua integrator, yang ketiga summing amplifier, yang keempat different amplifier. Langsung saja saya akan membahas yang pertama, yaitu diferensiator. Ini adalah rangkaian diferensiator. Nah, pengertian diferensiator ini adalah rangkaian op-amp inverting. Nah, perbedaan dari rangkaian diferensiator dengan rangkaian op-amp inverting ini yaitu terletak pada input yang digunakan. Nah, pada input yang digunakan diferensiator ini yaitu inputnya kapasitor. Pada penguat diferensiator, resistor tunggal dan rangkaian diferensiator op-amp, kapasitor tunggal tidak banyak digunakan untuk mereformasi fungsi matematika diferensiasi karena dua kesalahan inheren, yaitu ketidakstabilan dan kebisingan. Jadi, untuk mengurangi gain loop tertutup keseluruhan pada frekuensi, resistor ditambahkan ke input. Rumus rangkaian diferensiator yaitu Vout sama dengan min 2 dikali RF dikali C dikali Vin per T1. Kemudian pada contoh soal diketahui Rin 2,2K atau 2200, Rf yaitu 22K atau 22.000 ohm, kapasitor 47 nanofarad, Vin-nya yaitu 1 VAC, frekuensinya 1 kHz, dan power supply sebesar plus 12 dan min 12. Sesuai dari contoh soal, yaitu RS-nya 2,2K ohm atau 2200 ohm, kemudian RF-nya 22K atau 22.000 ohm, kapasitornya 47 nanofarad, dan power supply yang digunakan min 12 volt dan plus 12 volt. Outputnya di D, kemudian inputnya di A. Masukin ke sini ke sinyal generator. Langsung aja kita play untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil Vout dari pengukuran pada Proteus. Frekuensi yang digunakan yaitu 1 kHz dan Vin-nya yaitu 1 VPP. Kemudian Vout-nya yang di D itu ini, kita hitung aja. Nah, didapatkan Vout-nya yaitu 4,10 volt. Kemudian untuk menghitung periode atau waktunya, periodenya didapatkan yaitu 1 milisecond. Nah, pada rangkaian diferensiator ini, keadaan beban atau led yaitu mati. Nah, kemudian dari rumus diferensiator tadi kita masukkan, jadi tadi kan rumusnya min 2 dikali RF dikali C dikali Vin dibagi T1. Nah, kemudian kita masukkan, jadi min 2 dikali RF-nya tadi kan yang kita pakai 22K, jadi min 2 dikali 2K, lalu C-nya tadi kan 47 nanofarad. Nah, kita jadikan ke farad, jadinya 47 dikali 10 pangkat min 9, lalu dikali Vin-nya itu tadi 1. Nah, kemudian T1-nya ini tadi periodenya kan tadi
dapatnya kan 1 milisecond. Nah, dikesekonkan menjadi 0,001. Nah, hasilnya yaitu min 2,068. Nah, ini adalah rangkaian integrator. Integrator adalah sebuah rangkaian penguat operasional yang menjalankan operasi matematika integrasi. Kita bisa membuat output merespon perubahan tegangan input dari waktu ke waktu karena dalam integrator op-amp ini akan menghasilkan tegangan output yang sebanding dengan integral dari tegangan inputnya. Nah, dengan kata lain, besarnya sinyal output ditentukan oleh lamanya waktu tegangan hadir pada inputnya. Saat arus melalui loop umpan balik mengisi atau melepaskan kapasitor karena umpan balik negatif yang diperlukan terjadi melalui kapasitor. Nah, di sini rumus integratornya yaitu Vout sama dengan VI dikali T per R1 dikali C. Kemudian contoh soalnya kayak gini, yaitu R1-nya itu 10K. Di sini R1-nya 10K, R2-nya 10K juga. Ini 10K dan RF-nya 100K. Ini udah 100K. Kemudian C-nya yaitu 1 nanofarad sesuai yang di soal. Kemudian power supply atau C2D-nya itu min 12 volt dan plus 12 volt. Nah, pada soal frekuensi yang dibutuhkan yaitu 4 kHz. Kemudian kita runningkan dari rangkaian integrator ini. Dan hasilnya seperti ini. Ini yang berwarna kuning yaitu inputnya, yang hijau itu outputnya. Kemudian di sini inputnya akan saya gunakan yaitu kotak. Lalu hasilnya Vout-nya yaitu segitiga. Kemudian kita hitung Vout-nya. Vout-nya didapatkan 5,45 volt. Kemudian kita hitung Vout-nya. Karena di sini Vin-nya lebih besar daripada Vc, jadi rumusnya yaitu setengah V1 dikali T per RI dikali C. Nah, kemudian masukkan saja 0,5 dikali 1 setengah. Nah, di sini T-nya itu rumus T yaitu 1 per frekuensi. Jadi frekuensi yang digunakan tadi kan 4. Jadi 1 dibagi 4000 per R1-nya tadi kan 10.000. Jadi 10 pangkat 4 dikali C-nya 1 nanofarad dikefaratin yaitu jadi 10 pangkat 9 atau sama aja 1 dikali 10 pangkat 9. Nah, hasilnya Vout-nya yaitu 6,25 volt. Ini adalah perhitungan Vout integrator. Kemudian habis ini kita lanjut summing amplifier. Penguat penjumlah atau summing amplifier adalah jenis lain dari konfigurasi rangkaian penguat operasional atau op-amp yang digunakan untuk menggabungkan tegangan pada dua atau lebih input menjadi tegangan output. Nah, dalam penguat operasional atau op-amp inverting atau kebalik, bahwa penguat inverting memiliki tegangan input tunggal. Vin diterapkan pada terminal input inverting. Jadi, jika kita menambahkan lebih banyak resistor input ke input, masing-masing sama nilainya dengan resistor input asli, kita berakhir dengan rangkaian penguat operasional lain yang disebut penguat penjumlah atau summing amplifier atau summing inverter, atau bahkan rangkaian penambah tegangan. Rumus pada rangkaian summing amplifier ini yaitu ACL kali Vin. Nah, untuk mendapatkan ACL-nya yaitu min RF dibagi R1. Jika inputnya ada dua seperti ini, maka ditambah lagi ACL kali Vin, yaitu min RF dibagi R2, kemudian dikali Vin, terus kalau misalkan ada 3, jadinya min RF dibagi R3 dikali Vin. Kemudian pada contoh soal diketahui V1-nya yaitu 2 VDC, yang V2-nya yaitu 3 VDC, frekuensinya dua-duanya yaitu 500 Hz. R1-nya itu 10K, ini sudah 10K, R2-nya yaitu 20K, RF-nya yaitu 10.000 atau 10K ohm. Kemudian outputnya dimasukkan ke D di osiloskop dan inputnya yaitu di A di sini.
Setelah dirangkai, kemudian diraninkan dari rangkaian summing ini. Nah, yang ini adalah sinyal generator pada R1 dan yang ini adalah sinyal generator pada R2. Kemudian di sini yang warna kuning itu inputnya dan yang hijau itu outputnya. Kita hitung outputnya. Outputnya didapatkan 3,5 volt. Kemudian akan kita bandingkan dengan perhitungan rumus yang tadi. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan summing amplifier. Vout-nya tadi kan rumusnya ACL kali Vin. Nah, ACL itu kan min RF per R1 dikali Vin ditambah min RF dibagi R2 dikali Vin. Kemudian tinggal dimasukkan RF-nya tadi kan pakai 10.000 dibagi R1-nya tadi 10.000 dikali Vin. Vin-nya itu 2 volt VDC. Terus ditambah RF-nya 10.000 dibagi R2-nya yaitu 20.000 dikali Vin-nya itu 3 VDC. Kemudian hasilnya itu min 2 ditambah min 1,5 hasilnya min 3,5. Jadi dari perhitungan dan pengukuran tidak ada perbandingannya. Kemudian abis ini adalah rangkaian difference amplifier. Difference amplifier. Penguat diferensial memperkuat perbedaan tegangan pada input inverting dan non-inverting. Penguat operasional atau op-amp hanya menggunakan satu dari input penguat operasional untuk terhubung ke penguat, baik menggunakan terminal input atau inverting op-amp atau non-inverting op-amp untuk memperkuat sinyal input tunggal dengan input lain yang terhubung ke ground. Tetapi karena penguat operasional op-amp standar memiliki dua input, yaitu inverting dan non-inverting, kita juga dapat menghubungkan sinyal kedua input ini pada saat yang sama menghasilkan jenis umum rangkaian op-amp yang disebut penguat diferensial atau differential amplifier. Different amplifier adalah rangkaian op-amp yang menambahkan lebih banyak resistor secara paralel dengan resistor input R1 dan R3. Rangkaian yang dihasilkan dapat dibuat untuk menambah atau mengurangi tegangan yang diterapkan pada masing-masing input atau yang disebut dengan penguat selisih. Nah, rumus dari rangkaian difference amplifier ini yaitu Vout sama dengan min R2 per R1 dikali VB dikurangi VA. Nah, ini adalah contoh soal dari rangkaian difference amplifier. Diketahui R1 dan R3-nya itu 47 kilo ohm, R2 dan R4-nya ini 100 kilo ohm. Terus tentukan hasil Vout jika VA sama dengan 5 VDC dan VB-nya 3 VDC. Nah, ini rangkaian difference amplifier R1 dan R3-nya tadi 47 kilo ohm, R2 dan R4-nya 100 kilo ohm. Terus di sini VA-nya yaitu 5 volt dan VB-nya 3 volt. Terus di sini outputnya saya masukkan ke A. Ini power supply-nya min 12 volt dan plus 12 volt. Langsung aja di runningkan dari rangkaian difference amplifier. Nah, ini keluarnya lurus kayak gini kan tadi VA dan VB-nya VDC. Jadi untuk mengubahnya tadi kan di channel A. Jadi yang warna kuning ini kita pindah ke VDC sini. Nah, jaraknya tadi dari AC ke DC itu kan 4 VPP. Kalau mau biar tahu kita ground-nya di mana, ini GND. Nah, terus ke DC-in lagi. Itu jaraknya dihitung 4. Berarti itu hasilnya min 4 volt. Langsung aja kita cek di perhitungan. Nah, jadi tadi kan rumusnya kan VO sama dengan min R2 per R1 dikali VB dikurang VA. Jadi dimasukkan aja R2-nya itu kan tadi di sini 100 kilo ohm dibagi R1-nya 47.000 atau 47 k ohm, VB-nya 3, VDC dikurangi 5, VA-nya 5 VDC. Jadi hasilnya min 4,2 volt.
Jadi hasil pengukuran dan hasil perhitungan itu sama. Cukup sekian penjelasan saya. Apabila dalam penjelasan saya ini ada salah kata dan kurangnya, dimohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.